Yes. Kembali lagi di Markas Podcast. Oke. Saya Bung Kumara bersama Bung Tangkas. Di video kali ini kita ingin bahas Piala Dunia itu sudah dekat, ya kan ya. Setahun lagi, ya kan. Dan kita sangat berpeluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Terus kalau misalnya kita saat ini mempunyai peluang untuk lolos di tahun 2026, kenapa kita harus nunggu lagi di 2030? Iya benar. Ya? Dan di 2034 sekarang yang kita bisa kejar untuk bisa lolos untuk Piala Dunia tahun 2026. Dan ini mungkin teman-teman di seluruh Indonesia juga sudah sangat yakin dan sangat menanti-nantikan momen ini Indonesia akan masuk di Piala Dunia. Kan begitu Bung Tangkas ya? Benar. Oke lah Bung Tangkas, tapi dengan euforia ini, dengan permainan kita ya, untuk mencapai Piala Dunia ini ternyata menjadi sorotan dari media-media asing. Ya. Dan juga menjadi trigger bagi negara-negara lain untuk mengembangkan sepak bolanya. Seperti yang tadi kita lihat, seperti di India sekarang mulai memanggil pemain-pemainnya supaya naturalisasi untuk menguatkan tim-tim yang ada di India juga. Begitu pula juga dengan di negara-negara lain, salah satunya seperti di Indonesia ini juga ya. Ternyata harapan atau lolosnya nanti kita ke Piala Dunia itu akan memberikan banyak impact. Iya benar. Ya, banyak impact. Tidak hanya di sepak bola, mungkin di ekonomi juga, di politik dan segala macam, kedudukan kita juga di mata dunia seperti pastinya, itu ya. Iya. Nah, sekarang masalahnya ada satu orang nyeleneh. Dia kok berani-beraninya komentar. Oh. Ya, siapa tuh namanya? Saya lupa loh, yang Kees Kwakman itu ya. Itu bilang bahwa Indonesia itu tidak pantas itu untuk lolos Piala Dunia. Tentunya kita sebagai warga negara Indonesia ya bertanya-tanya gitu. Kok apa sih yang mendasari seperti itu ya? Mungkin dia punya analisanya, analisis di ESPN itu? Ya, dia analis ESPN dari Belanda. Analis ESPN di Belanda berani-berani mengatakan bahwa kita tidak layak. Langsung tuh sosial medianya akun hilang, sosmed hilang segala macam. Karena diserang sama netizen kita ya kan. Diserang sama netizen tuh. Itu sebenarnya kalau menurut pengamatannya Bung Tangkas terkait dengan kita bahas dua topik ya. Kalau kita itu kan pasti yang pertama topiknya tuh Indonesia tuh harus menunggu 2030 untuk masuk Piala Dunia. Nggak perlu nunggu tahun 2030. Dan yang kedua, media asing si Kees Kwakman itu. Ya, mau gimana Bung Tangkas? Kita bahas yang peluang Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia, nggak harus nunggu 2030 dulu deh. Gimana tuh Bung Tangkas? Jadi pertama kan peluang kita kan sudah ada ini, ya. Artinya pintu sudah terbuka, ya kan kita tinggal masuk, ya kan. Kalau dari grup tinggal kita mengalahkan Cina, kita sudah bisa juga mengantarkan kita ke round 4. Ya. Jadi begini, kalau kita kenapa harus, memang sih sebenarnya kalau dari ini namanya kehidupan kan harus ada proses, kan sebenarnya begitu. Cuman kan kita ini memang dikasih keberuntungan oleh Tuhan. Jadi prosesnya sangat cepat, ya kan? Tidak lagi perlu menunggu sampai 2030 untuk mencapai Piala Dunia, kalau nggak salah di Arab itu. Nggak perlu, karena momennya di sini juga kita bisa masuk, ya kan? Momennya di sini di Piala Dunia nanti di mana? Di Amerika, Meksiko sama Kanada itu bisa kita masuk. Jadi buat apa kita melihat 2030 sedangkan 2026 tahun depan ini kita bisa. Mampu kita masuk di situ. Dengan kenapa juga saya yakin, karena dari segi kualitas timnas sekarang tuh beda jauh dengan kualitas yang seperti dulu. Ya kan, apalagi dengan federasi kita yang sekarang itu memang benar-benar fokus gitu loh. Beda dengan federasi kita yang mungkin ya dulu ya, tapi kita nggak usah bahas itu. Kita tetap masa depan aja. Yang pasti kita lebih baik kita pandang fokus di 2026 tahun depan ini. Ya, itu. Jadi, nah, di dalam kepercayaan diri kita yang tinggi untuk masuk di 2026 ini, seperti Bung Kumara tadi bilang, ada satu orang yang nyeleneh, yang bagi saya itu yang benar-benar konyol dan tolol, ya kan? Kees Kwakman, ya kan? Tulisannya Kees Kwakman, Bung Kumara. Cuma namanya orang bahasa Belanda kan mungkin penyebutannya beda ya. Yang pasti kan netizen ngerti lah, ya kan? Artinya sobat markas ngerti lah itu maksudnya. Jadi orang ini ya nggak tahu di mana dia
berstatement bahwa Indonesia ini tidak layak masuk Piala Dunia, ya kan? Di masa saya pribadi itu yakin bahwa Indonesia ini akan masuk. Iya. Kan dia jadinya seakan-akan Meremehkan. ya, bukan, maksudnya Apa itu? mem- Meremehkan. mementahkan Oh, kepercayaan diri saya gitu loh. mementahkan harapan kita. Iya, ya, harapan rakyat Indonesia. Jadi Hmm. dia mengatakan bahwa tidak layak masuk Piala Dunia karena apa? Karena dia melihat partai Indonesia melawan Bahrain. Di situ dia melihat bahwa permainan kita itu sangat lambat. Iya. Terus pemainnya kebanyakan jatuh, Hmm. kram lah kebanyakan. Ya kan, terus habis itu permainan tidak, artinya membosankan lah bagi dia. Hmm. Dari situ dia melihat bahwa, menyimpulkan dengan kepalanya dia sendiri bahwa Indonesia tidak layak. Seandainya kalaupun Indonesia masuk, dia mengatakan bahwa tidak akan menonton, dia lebih baik bekerja ataupun dia bermain dengan anak-anaknya dia sendiri. Bayangkan tuh, tidak ada respeknya sama Iya. sekali. Ya kan? Itu sebenarnya ya, kalau misalnya kita mau mengkritik, mau memberikan analisis itu kan sah-sah aja ya. Iya. Atau mungkin dia melihat dari data by performance, nonton live atau bagaimana, itu kan bebas mungkin mengatakan A, B, C, D sampai Z. Cuma dengan memberikan sebuah apa tadi, kayak seperti yang dikatakan Bung Tangkas tadi, itu reaksi bahwa nanti kalau Indonesia main dia akan A, B, C, akan melakukan aktivitas lain, tidak menonton, itu nggak elok sebenarnya. Nggak elok. Nggak elok Itu kan sebenarnya. nggak respect jadinya. Tidak respect gitu loh. Kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya teman-teman netizen juga geram gitu kan ya. Oh iya. Akhirnya Diserang habis-habisan tuh. serang habis-habisan, hilang lah Akunnya. itu sekarang. Ah. Jadi begitulah kepedulian kita terhadap timnas kita, wujud bela negara kita juga, dan kecintaan kita terhadap sepak bola Indonesia kita. Kita salah satunya juga di sini, di konten ini kan kita kan selalu meyakinkan, optimis bahwa Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Harus itu gitu kan. Di 2026. Di 2026, nggak usah lagi nunggu 2030. Karena peluang ada di sini. Iya, kita ibaratnya bukan takabur, dan juga kita menyayangkan juga kalau ada komentar-komentar bilang, ya udah kalian aja yang main, itu yang gendut tuh coba jadi striker pasti langsung menang masuk Piala Dunia. Ya bukan begitu kan, namanya kalau kita apa tuh ya? Tapi saya belum baca kok. Saya belum baca ya. Kita tuh kalau dalam tim itu apa tuh ya namanya? Kalau dalam permainan itu kan ada pemain, kita sebagai penonton, kita mensupport jalannya pertandingan, ya kan ya. Bukan bermaksud bagaimana, kita selalu harus mendukung, optimis bagaimana timnas ini harus lolos di tahun 2026. Tidak usah lagi nunggu 2030. Kita yakin kita bukan takabur. Bukan begitu Bung Tangkas ya? Iya. Semua penentuan ada di round 4. Iya, apalagi round 4 itu dengan tim yang ya semua calon-calon peserta itu masih di bawah kita. Ya. Itu calon peserta itu kan yang disampaikan Bung Tangkas itu berdasarkan data statistik di atas kertas, ya kan. Apapun bisa terjadi nanti di bulan Juni. Benar. Ya kan. Kita tetap berdoa, kita tetap support bahwa timnas kita supaya bisa lolos Piala Dunia, lolos di round 4. Jadi juga dari target dari orang-orang di atas juga 3 poin ya. Kita lihat 3 poin. Target 2 pertandingan terakhir ini kan. Ya. Cina dan Jepang itu 3 poin. Ya. PSSI menargetkan 3 poin. 3 poin. Tapi kalau saya berharap sih 4 poin sih. Seri nanti di lawan Jepang itu sudah prestasi luar biasa, prestasi mungkin. Kita mungkin melihat secara statistik mungkin melawan Jepang bagaimana gitu, tapi kita tetap harus yakin ya, teman-teman kita yang sedang berjuang sebagai pemain juga sedang latihan, juga melatih fisik, melatih mental, juga persiapan segala macam, mereka juga berusaha keras. Kita sebagai penonton ya kita harus dukung, kita harus doakan supaya memberikan hasil yang terbaik. Apapun menang atau kalah tetap Indonesia selalu tetap yakin. Indonesia. Tetap Timnas Indonesia. kita terus dukung. Harus dukung timnas kita gitu ya. Oke. Bung Nagas gimana tuh kira-kira dengan siapa? Kes Kokman. Kes Kokman gitu. Akhirnya dia memberikan klarifikasi Bu kemarin. Oh, dia udah klarifikasi ya? Dia klarifikasi. Cuman ya tetap konyol aja saya membaca klarifikasinya dia. Dia bilang maksudnya bukan begitu. Kan saya tetap mendoakan supaya timnas itu masuk sesuai dengan impian masyarakat Indonesia dan pemainnya kan. Yeah. Itu statementnya. Kenapa saya bilang konyol masih tetap? Karena kan statementnya dia sebelumnya kan dia bilang tidak layak. Tidak. Itu kan dia statement itu kan hanya untuk mencari permintaan maaf, ya kan? Permintaan maaf.
Artinya mencari maaf dari kita Iya. gitu loh. Setelah semuanya Setelah hancur lah. setelah semua yang terjadi ya semua menimpanya, akun komentar habis, gitu. akun hilang, Mm-mm. setelah diserang sama bahkan sampai ada ancaman pembunuhan. Itu parah banget tuh. Ya itulah apa namanya the power Social media. of netizen Dan Indonesia. sosial media dan netizen ya. Ya pokoknya begitu ya. Kita harus tetap respect Mm-mm. dengan segala hal apapun itu. Mm-mm. Mengkritik boleh, Mm-mm. asal jangan membuli. Itu kan Iya. kategorinya sudah membuli sebenarnya Iya. kan. Mm-mm. Sudah membuli. Coba dia bilang Indonesia timnas kita tuh mainnya jelek, Mm-mm. banyakan jatuh, Mm-mm. terus banyakan kram Mm-mm. dan lain sebagainya lah. Coba ini kita ngomongin kram ya. Iya. Pemain kita kan rata-rata semua 80% ada di klub Eropa. Itu suhunya kan bisa dibilang dingin, Iya. ya kan. Sekarang tiba-tiba dia main di suhu kita di GBK panas. Iya. Kan sudah bergejolak nih dalam tubuh kan. Dia bermain di sini. Makanya stamina kan cepat drop, ya kan. Terus habis itu ya oke, kram juga terjadi pasti kan akan cepat. Nah, coba dia suruh lari di GBK 100 meter aja pasti dehidrasi juga dia. Iya. Dia kan dari Belanda itu. Iya. Belanda kan dingin. Itu yang dia tidak pikirkan. Iya. Itu yang tidak dia ketahui. Dia asal bunyi aja ngomong mulutnya. Mm-mm. Jadi itulah tidak respect bagi saya. Mungkin bagi teman-teman yang lain, ya pasti dong, karena kan sampai netizen yang lain juga menyerang dia sampai akun-akunnya tuh hilang lenyap kan. Iya. Dan sekarang kita nggak tahu media sosialnya kita pakai apa dia. Ya, begitulah Bung Takas ya. Sangat disayangkan dengan adanya respon dari pengamat yang seperti itu. Kes Kokman itu ya, tapi kita oke lah. Kita kalau dia sudah klarifikasi, kalau dia sudah minta maaf, kita sebagai warga Indonesia yang baik ya kita maafkan aja lah ya. Kita Ya Bung Kumara memaafkan, nggak tahu netizen yang lain gimana. Siapa tahu dia Iya. buat medsos baru atau buat akun baru diserang lagi. Nggak tahu juga. iya betul. Tapi biasanya kalau kita sebagai masyarakat Indonesia, saya pemaaf kalau Iya. ada minta maaf ya. Dan juga nanti kita yang paling penting kita harus optimis bahwa Indonesia bisa masuk Piala Dunia di tahun 2026 Harus. dan kita doakan yang terbaik untuk round 4 ini melawan Cina di bulan Juni. Round 3 lawan Cina. Oh ya, round 3 lawan Cina, maaf. Pokoknya apapun yang terjadi nanti di bulan Juni, pokoknya pasti akan yang terbaik yang akan diberikan oleh pemain, dan kita juga sebagai penonton, sebagai Harus mendukung. penyemangat, kita juga memberikan dukungan yang terbaik Mm-mm. bagi timnas kita. Oke, kalau gitu Bung Nakas, Siap. ya mungkin itu dulu untuk Terima hari kasih. ini ya, karena mungkin unek-unek kita tentang kuak-kuak Kes Kokman. Kes Kokman itu juga kita juga ingin merespon juga, dan juga Netizen itu memberikan dia apa namanya? Kayak panggilan. Wakman. Wakman. Iya, netizen ngomongnya Wakman. Hai Wakman gitu. Ini hai Wakman gitu kan cara dia menghina. Apa namanya caranya? Netizen Memanggil. itu memanggil Ya. dan sekaligus meluapkan emosinya. Wakman, aku tunggu Wakman. Ya, begitulah ya. Oke, berarti selain dengan keresahan kita juga dan juga harapan kita, tidak perlu 2030, tidak perlu 2034, 2026. Yes. Bulan Juni ini semuanya dipertaruhkan Mm-mm. untuk masuk Piala Dunia. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya Bung Kumara dan juga Tangkas. kita pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.